Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhaila dari kelas 11 TKJB. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Mapel TLJ Teknologi Layanan Jaringan. Saya dapat bagian menjelaskan materi mengenai PBX. Sebelumnya kita lihat dulu gambar berikut. Setelah melihat gambar yang tadi, ada yang sudah tahu apa itu PBX? PBX sendiri merupakan penyediaan layanan telepon yang melayani pertukaran telepon dengan pusat di dalam suatu perusahaan dan menjadi penghubung antara telepon dari publik ke telepon perusahaan atau jaringan telepon dari perusahaan ke jaringan perusahaan lainnya di area yang lebih luas sehingga dapat tercangkup oleh publik. Fungsi kerja PBX: 1. Penghubung antara jalur jaringan telepon dengan menggunakan nomor yang dituju. 2. Menyediakan layanan akuntansi untuk kepentingan menjaga sambungan selama menggunakan telepon. 3. Mematikan sambungan antara koneksi dengan perintah yang sesuai di telepon. 4. Layanan otomatis panggilan. Keuntungan IP PBX: 1. Jika kantor baru atau gedung baru tidak perlu tarik dua kabel telepon RJ-II dan kabel LAN RJ45 dalam satu bangunan kantor. Cukup tarik semua pakai kabel LAN RJ45. 2. Sisi manajemen jadi lebih mudah, misalnya penambahan extension, cukup beli switch, hub, kabel LAN, dan iPhone. 3. Kontrol yang lebih baik: IP PBX sudah support untuk billing sehingga bisa memantau user dengan extension tertentu, sering telepon ke siapa saja. 4. Scalable. Ekstensi IP PBX tidak terbatas dan menangani sejumlah extension dan jumlah telepon dalam jumlah yang sangat besar. 5. Tidak bergantung pada satu jenis vendor saja, dapat menggunakan VoIP gateway apapun serta SIP VoIP phone apa saja. Kekurangan IP PBX: kekurangan IP PBX kebanyakan pada bandwidth yang tersedia. Jika LAN mungkin tidak menjadi masalah karena switch sekarang sudah mencapai 100 Mbps atau lebih. Cara kerja PBX dalam server short switch. Sebuah sistem IP PBX terdiri dari satu atau lebih telepon SIP dan secara opsional VoIP gateway untuk terhubung ke jalur server. Klien SIP baik berupa software. Fungsi IP PBX mirip dengan cara kerja proxy server. Sebuah software, contohnya smartphone, mendaftar ke IP PBX dan ketika mengalami panggilan secara otomatis, semua sistem itu akan terhubung pada IP PBX dan IP PBX memiliki daftar semua ponsel sesuai SIP. Mereka dapat berhubungan dengan rute jaringan internal dan menggunakan gateway VoIP. Tipe-tipe PBX. 1. PBX analog. PBX analog telah mendukung pekerjaan masyarakat luas dalam satu dekade terakhir. Dengan menggunakan kabel tembaga dan POTS, perangkat ini memiliki kemampuan yang cukup bisa diandalkan. Kemampuan suara yang dihasilkan oleh PABX analog juga cukup baik, dan pada PABX analog terdapat beberapa fitur dasar yang mungkin bisa Anda temukan pada ponsel biasa seperti menerima telepon, mematikan suara telepon, radial dan speed dial. Dengan menggunakan PABX, Anda juga bisa melakukan transfer panggilan atau memindahkan panggilan antar ekstensi. PBX digital. PBX digital sekarang sudah mulai berkembang dan banyak perkantoran yang lebih beralih menggunakan PABX jenis ini. Karena memang PABX jenis digital menawarkan fitur yang lebih lengkap dan lebih canggih jika dibandingkan dengan PABX analog. PABX analog merupakan sebuah sistem telepon yang bisa diatur melalui sistem antarmuka berbasis website atau komputer. Hal tersebut berarti bahwa kita tidak membutuhkan perangkat keras apapun untuk melakukan instalasi PABX. 3. IP PABX atau VoIP PABX. Dengan menggunakan perangkat ini, pengguna bisa mengalihkan panggilan dengan melalui VoIP kepada semua pengguna yang tersambung dalam satu jaringan. Selain itu, pengguna juga bisa menghubungi ekstensi lain melalui internet protokol. Pengguna IP PABX bisa melakukan panggilan telepon atau mengalihkan panggilan telepon dengan sesama pengguna VoIP atau telepon biasa. Sekian pembahasan saya tentang materi PBX. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kita
sama-sama masih belajar. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.